Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, halo semuanya, kenalin aku Zaya Trinurul Janati dengan NPM 1918031019 dari Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Jadi di video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang HAM atau Hak Asasi Manusia. Yuk langsung aja kita cek pembahasannya. Baiklah, jadi topik pembahasan atau outline kita pada pembahasan kali ini yaitu yang pertama ada pengertian hak asasi manusia, yang kedua ada macam-macam hak asasi manusia, yang ketiga langkah penegakan hak asasi manusia, dan yang terakhir pembelajaran tentang hak asasi manusia. Bahasan yang pertama mengenai pengertian hak asasi manusia. Hak merupakan sesuatu yang benar, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Sedangkan asasi bersifat dasar, pokok atau fundamental. Jadi, hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia. Lalu di sini ada pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Lalu kita masuk ke bahasan yang selanjutnya mengenai macam-macam hak asasi manusia. Jadi, hak asasi manusia dibagi menjadi dua macam, yaitu berdasarkan bidangnya dan berdasarkan sifatnya. Hak asasi manusia dilihat dari bidangnya dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal right, contohnya kebebasan memeluk agama. Kemudian yang kedua ada hak asasi ekonomi atau property right, contohnya hak memiliki sesuatu. Yang ketiga ada hak asasi mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian yang keempat ada hak asasi politik atau political right, contohnya hak untuk memilih. Yang kelima ada hak asasi sosial dan kebudayaan, contohnya hak memperoleh pendidikan. Dan yang terakhir ada hak untuk mendapat perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan. Sedangkan hak asasi manusia dilihat dari sifatnya dibagi menjadi dua macam, yaitu hak asasi manusia klasik, hak yang timbul dari keberadaan manusia itu sendiri, contohnya hak hidup dan hak beragama. Dan yang kedua ada hak asasi sosial, hak yang berhubungan dengan kebutuhan manusia, contohnya hak untuk memperoleh sesuatu, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian kita beralih ke pembahasan yang selanjutnya mengenai sifat-sifat hak asasi manusia. Jadi yang pertama,
HAM bersifat kontraksi adalah akan menjadi kodrat manusia. Yang kedua, HAM bersifat universal atau umum karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, agama, dan jenis kelamin. Yang ketiga, ada supralegal karena tidak tergantung pada adanya suatu negara atau undang-undang dasar maupun kekuasaan pemerintah. Bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi karena hak asasi manusia dimiliki oleh manusia, bukan karena kemurahan atau pemberian negara, melainkan karena berasal dari sumber yang lebih tinggi. Sifat-sifat hak asasi manusia yang terakhir ada HAM bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak manusia sejak dari kandungan. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu yang pertama ada hak untuk hidup, yang selanjutnya ada hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan yang terakhir ada hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Bahasan kita yang selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Jadi, langkah penegakan HAM di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama secara yuridis dan secara politis. Langkah secara politis misalnya dengan keluarnya Kepres nomor 50/1993 tentang pembentukan Komnas HAM, kemudian ada Kepres nomor 181/1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kemudian secara yuridis yaitu dengan melakukan penuntutan di muka pengadilan, contohnya kasus penembakan di Semanggi dan pembunuhan tokoh HAM yaitu Munir. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang pembelajaran dari hak asasi manusia. Yang pertama ada hak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, hak mendapatkan pelayanan yang sama, hak dipelihara dan mengetahui orang tua, hak mendapat kewarganegaraan, hak mendapatkan perlakuan yang adil, hak mendapatkan perlindungan terhadap rahasia pribadi, hak mendapatkan kesempatan untuk berbicara, dan lain-lain. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang pelanggaran HAM. Perihal pelanggaran berat yang dimaksudkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mencakup dua hal, yaitu yang pertama kejahatan genosida, yang kedua ada kejahatan kemanusiaan. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, kelompok etnik, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok,
mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, atau memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke dalam kelompok lain. Kemudian, yang selanjutnya yaitu mengenai kejahatan kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagian orang dan serangan tersebut ditujukan langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara. Itu tadi pembahasan kita tentang hak asasi manusia. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.